Samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa teman-teman menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan berdiskusi berbagi informasi terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita dengar dengan sebutan AI. Sebelumnya, saya Reta Oktasia Gemintang dengan akhiran NIM 4056. Saya Iva Aprilia dengan akhiran NIM 4001. Saya Mayadiah Ayu Suseno dengan akhiran NIM 4026. Saya Bella Puspita Febrianti dengan akhiran NIM 4031. Dan saya Ayudana Nur Aziza dengan akhiran NIM 4070. Nah, gimana kabarnya nih? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat dong, baik. Alhamdulillah. Enggak, kan cuaca akhir-akhir ini enggak menentu. Kadang bisa panas, kadang juga tiba-tiba bisa hujan gitu. Iya nih, kayak cucianku kemarin tuh loh, nggak kering-kering sampai 2 hari. Wah, kok sama Bel, cucianku juga nggak kering-kering loh. Udah, bahas cuciannya nanti aja. Mungkin nanti cuciannya udah kering. Ya, semoga aja ya. Berdoa. Kembali lagi ke topik yang akan kita bahas tentang AI. Kalian sadar nggak sih kalau sistem AI sudah begitu berkembang di era yang modern ini? Misal nih, kita mau belanja online, harus menghubungi penjual lewat fitur chat di aplikasi tersebut kan? Iya. Nah, kita di sana gak harus nunggu waktu yang lama untuk dapat respon dari penjual. Karena sistem sudah dirancang untuk menjawab apa pertanyaan kita. Keren gak sih? Keren banget, wah canggih banget. Mungkin di sini dari kalian ada yang bisa menjelaskan secara spesifik tentang pengertian kecerdasan buatan. Atau mungkin Dona bisa jelasin apa sih kecerdasan buatan itu? Bisa dong. Saya juga pernah baca di beberapa jurnal. Nah, kecerdasan buatan itu merupakan cabang ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. AI ini tidak serta-merta dapat menggantikan peran manusia dalam industri, tetapi peran AI sebagai pendukung kinerja SDM. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kompetensi oleh SDM, yaitu kompetensi yang tidak dapat dilakukan oleh AI. Salah satunya yaitu meningkatkan soft skill SDM. Wah, kalau gitu berarti beda ya sama akal budi. Akal budi itu sendiri kan berarti sumber rasa diri, suatu rasa yang kadang bersifat pribadi dan terkadang dibagi dengan orang lain melalui imajinasi. Akal budi menjadi sarana bagi kita untuk mengubah dunia abstrak menjadi kenyataan. Akal berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, sedangkan budi dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran, pikiran, dan kecerdasan. Iya, jelas emang beda. Perbedaannya yaitu kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang memahami suatu konsep kecerdasan juga. Sistem yang mengetahui bagaimana sistem otak kita membangun sistem kecerdasan. Nah, sedangkan akal budi itu sendiri merupakan suatu rasa yang kadang bersifat pribadi, seperti kesadaran, pikiran, dan juga kecerdasan. Jadi gitu ya. Iya. Pastinya AI ini punya peran dalam berbagai bidang ya, khususnya dalam bidang bisnis. Iya. Jadi peran kecerdasan buatan dalam bisnis ini ada beberapa macam, teman-teman. Yang pertama, promosi menjadi lebih strategis. Teknologi AI ini dapat membantu perusahaan dalam mengumpulkan data, terus mengidentifikasi segmen market yang baru dan juga menciptakan marketing. Terus yang kedua, teknologi mesin pencari menjadi lebih pintar. AI ini bisa juga loh membaca pola pencarian penggunanya, sehingga nantinya bisa memudahkan digital marketer untuk kayak apa ya bahasanya, kayak menyasar target audiens yang diinginkan, gitu. Oh gitu. Iya. Yang ketiga, AI dapat menjalankan perannya sebagai customer service. Nah, tadi kan kita udah tahu ya,
udah bahas tentang para AI sebagai customer service. Iya, yang di awal di awal kan? Di awal itu. Jadi di masa depan nanti perusahaan itu akan mendapatkan manfaat dari AI untuk customer service. Efeknya yaitu pengeluaran dari segi biaya maupun waktu dapat diminimalisir. Nah, teknologi bot juga akan dilengkapi dengan akses informasi dan juga pencarian internet yang nantinya dapat membuat kinerjanya menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, yang keempat nih, membuka peluang distribusi konten yang semakin luas dan tepat sasaran. Nah, AI ini bisa juga membantu digital marketer untuk menjangkau penggunanya yang lebih luas dan tepat sasaran. Begitu teman-teman terkait dengan peran AI dalam bisnis. Wah, Jadi banyak ya perannya. Iya, kalau kecerdasan buatan punya peran, pastinya juga ada lingkup ya di dalamnya. Iya nih teman-teman. Jadi untuk lingkup utama ini pastinya di bisnis kan ya, seperti industri atau perusahaan. Kan di masa kini itu banyak lah ya perusahaan yang menerapkan AI dalam bisnisnya. Tapi di sini mereka itu nggak hanya berada di satu tempat aja, nggak hanya berada di satu lingkup, tetapi juga diterapkan di beberapa aspek di perusahaan-perusahaan atau industri tersebut. Jadi teman-teman tahu nggak apa aja aspeknya? apa? aja? Aspeknya itu ada yang pertama pemasaran. Nah, di aspek ini penerapan AI ini sangat lazim loh di dunia bisnis. Selain bisa membantu, juga bisa mengembangkan strategi pemasaran. AI juga bisa menjadi instrumen untuk eksekusi strategi tersebut. Contohnya, seperti untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan minat atau demografi. Selain itu, penerapan sistem AI ini juga bisa menargetkan atau iklan berdasarkan sejarah, penelusuran di internet, termasuk penggunaan chatbot. Kemudian ada aspek penjualan. Di bidang ini, AI ini juga bisa membantu loh meningkatkan prediksi penjualan, meningkatkan kebutuhan konsumen, dan meningkatkan komunikasi. Mesin AI ini juga bisa membantu tenaga penjualan profesional untuk mengatur waktu dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan. Lalu ada lagi nih aspek yang ketiga, yaitu perusahaan manufaktur. Di industri manufaktur ini juga sering loh menggunakan AI untuk setiap tahap manufakturnya, seperti mulai dari rantai pasokan sampai melacak inventaris di toko-toko. Jadi di sini nggak hanya mengantisipasi permintaan atau mengatur produksi, tapi AI juga bisa melakukan sensor pada peralatan dan juga membantu proses kontrol kualitas pada fasilitasnya. Dan yang terakhir, ada aspek perbankan dan keuangan nih. Untuk di industri ini juga banyak menerapkan kecerdasan buatan untuk efisiensi biaya juga operasional. Jadi, otomatisasi proses dengan menggunakan AI terbukti memberikan hasil sangat signifikan untuk mengatasi masalah akuntansi dan keuangan perusahaan. Lalu, sangat signifikan juga dalam mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Melalui penggunaan AI ini, SDM bisa dibebaskan dari tugas berulang agar fokus pada aktivitas lain. Bahkan, AI bisa memberikan status real time pada masalah keuangan organisasi karena dapat memonitor melalui NLP. Bentar, apa sih NLP itu? Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu NLP, aku kasih tahu nih. Jadi NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Jadi NLP di sini adalah teknik atau pendekatan untuk merubah pola pikir yang memiliki bermacam-macam metode, teman-teman. Jadi metodenya ada apa sih? Nah, metode NLP itu ada kontemplasi, perenungan, muhasabah, ESDTNQ untuk membangun konsep diri yang disebut dengan self concept. Jadi gitu. Oh gitu. Ya. Nah, AI ini mempunyai beberapa jenis teman-teman. Sebelumnya, AI ini merupakan ilmu di mana kita bisa belajar tentang berbagai macam ide untuk membuat komputer. Nah, ilmu ini mempunyai fokus utama yaitu terkait desain sistem agar terancam mirip dengan kecerdasan manusia.
Pada proses awalnya, sistem tersebut mampu mencari informasi, lalu mengolah data dan informasi yang diperoleh. Ada 7 jenis dari AI nih teman-teman. Wah, Banyak banget ya. Apa aja tuh? Iya, ada 7. Yang pertama adalah Artificial Narrow Intelligence yang mempunyai fungsi terbatas. Kenapa? Karena bukan hanya dirancang untuk tugas lebih cepat, akan tetapi dengan kualitas yang sangat baik. Penerapan jenis kecerdasan buatan tersebut sangat membantu kehidupan masyarakat dan telah diterapkan pada berbagai sektor kehidupan. Misalnya nih, untuk memberikan rekomendasi produk sampai juga bisa dengan perkiraan cuaca. Yang kedua adalah Artificial General Intelligence. Jenis kecerdasan buatan ini merupakan satu konsep yang digambarkan sebagai sistem yang dapat bekerja pada tingkat kognitif seimbang dengan manusia. Sistem tersebut termasuk untuk pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, dan juga fungsi untuk mengambil keputusan. Yang ketiga adalah Artificial Super Intelligence. Kalau pada jenis Artificial General Intelligence berbasis kognitif sepadan dengan manusia, maka sistem yang digunakan pada Artificial Super Intelligence mampu melebihinya. Contohnya nih, sistem tersebut mampu menghasilkan keputusan, berpikir rasional, sampai menghasilkan sebuah temuan. Gitu ya. Ya. Yang keempat adalah self-aware. Self-aware merupakan salah satu jenis dari kecerdasan buatan yang merupakan tingkatan tertinggi. Kenapa seperti itu? Karena pada sistemnya terdapat kemampuan kesadaran tinggi terkait sesuatu serta mempunyai rasa diri. Yang kelima adalah theory of mind, yaitu teori pikiran. Terdengar mirip seperti self-aware. Dengan tipe teori pikiran ini, mesin mempunyai kecerdasan emosional untuk meningkatkan emosi dan tingkah laku seseorang dengan cara mengumpulkan data saat berinteraksi dengan manusia. Tipe tersebut juga mempunyai kemampuan mengambil keputusan tepat seperti halnya seorang manusia. Wah, hebat. Yang keenam adalah limited memory. Apa itu limited memory? Limited memory adalah memori terbatas, yaitu kecerdasan buatan berdasarkan ingatan maupun pengalaman di masa lalu dalam informasi keputusan yang harus diambil di masa depan. Contohnya, penerapan kecerdasan buatan pada jenis limited memory, yaitu sudah ada penerapan kendaraan menggunakan teknologi self-driving, yaitu sebuah mobil untuk menggantikan jalur otomatis. Yang terakhir nih, reactive machine, yaitu mesin reaktif merupakan kecerdasan buatan yang paling dasar pada artificial intelligence. Mesin tersebut secara otomatis mampu merespon maupun mengidentifikasi suatu situasi dalam berbagai kondisi. Contohnya, untuk menggunakan kecerdasan buatan tersebut adalah ketika superkomputer IBM membuat sebuah mesin pemain catur. Jadi banyak banget ya jenisnya. Iya, banyak banget. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari jenis-jenis kecerdasan buatan ini, ada banyak jenis yang berfungsi secara khusus dan tersendiri berdasarkan program apa yang dijalankan pengguna pada sistem komputasi termasuk virtual reality, chatbot, dan lainnya. Walaupun sangat kompleks, bukanlah hal mustahil agar dapat mengembangkan artificial intelligence. Peluang perkembangan kecerdasan buatan tersebut terbuka lebar supaya manusia mampu menciptakan kecerdasan buatan melebihi kapasitasnya. Luar biasa. Kecerdasan buatan juga ada kecerdasan alami ya pastinya. Tentunya di dalamnya juga ada keunggulan dan kekurangannya. Nah, kecerdasan buatan ada untuk membantu manusia. Kelebihan atau keunggulan sendiri di dalam kecerdasan buatan ini, yang pertama ada mengurangi resiko human error. Kecerdasan buatan memiliki resiko error yang jauh lebih sedikit daripada manusia. Jika manusia rentan membuat kesalahan, kecerdasan buatan yang terletak pada mesin hampir tidak mempunyai kesalahan karena mesin akan selalu menghasilkan produk yang sama setiap saat. Kelebihan yang kedua, tersedianya sepanjang waktu.
produktivitas mesin-mesin dengan kecerdasan buatan tidak akan berhenti. Tidak semua manusia yang membutuhkan waktu istirahat. Tidak seperti manusia ya. Mesin-mesin tidak akan merasa lelah. Mesin bisa digunakan dengan jeda yang lebih sedikit. Bahkan ada pula yang tanpa jeda. Dengan begitu, hasil produksi bisa lebih banyak daripada menggunakan tenaga manusia. Yang selanjutnya, bisa membuat keputusan lebih cepat. Daya dan kinerja mesin cenderung lebih baik daripada manusia. Mesin dapat melakukan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan hasil yang lebih cepat. Kecerdasan buatan yang terdapat di dalam mesin bisa mempertimbangkan banyak faktor dan membantu penggunanya untuk membuat keputusan yang akurat. Wah, ya juga ya. Yang selanjutnya, tidak memiliki resiko. Mesin yang memiliki kecerdasan buatan di dalamnya banyak digunakan oleh berbagai industri. Mesin-mesin tersebut bisa menggantikan manusia, terutama tugas-tugas yang memiliki resiko besar seperti pada tambang batu bara, kilang minyak, limbah, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pekerjaan berbahaya lainnya. Dengan begini, resiko mematikan tidak lagi menjadi ancaman bagi manusia. Dan yang terakhir, bisa membantu kehidupan sehari-hari. Tentunya, kecerdasan buatan pada saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya dalam industri, bahkan dalam aktivitas keseharian, manusia pun sudah diiringi dengan mesin yang memiliki kecerdasan buatan. Betul banget. Nah, kekurangan kecerdasan buatan Apa aja tuh kekurangannya? Kecerdasan buatan tetap memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, memakan biaya tinggi. Pada kenyataannya, mesin dengan kecerdasan buatan menggunakan konsep seperti jaringan syaraf tiruan yang membutuhkan perangkat keras yang kuat. Tidak lupa kekuatan komputasi yang harus sempurna untuk memproses informasi. Untuk memenuhi itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaan serta perbaikan. Yang selanjutnya, bisa meningkatkan pengangguran. Kekurangan lain dari kecerdasan buatan ini, resiko meningkatnya pengangguran. Banyaknya pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin-mesin dengan kecerdasan buatan membuat lowongan pekerjaan bagi manusia semakin berkurang. Jadi berdampak banget ya. Nah, dengan begitu semakin banyak pula pengangguran dari waktu ke waktu karena posisi pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin-mesin tersebut. Yang selanjutnya ada pemikirannya kotak. Bagaimanapun, kecerdasan buatan yang diterapkan dalam mesin tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia. Mesin-mesin hanya bisa melakukan tugas yang sudah diprogramkan kepadanya. Jika menggunakan mesin untuk hal yang luar batasannya, resiko gagal menjadi semakin besar. Sementara kelebihan dari kecerdasan alami atau natural intelligence yaitu manusia lebih kreatif. Tentunya, manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input yang simbolik. Nah, juga pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Kekurangan kecerdasan alami yaitu, misal kalau manusia butuh waktu yang lumayan lama untuk fokus, juga bisa mengambil atau memikirkan keputusan dengan emosi. Dan juga kekurangannya itu tidak ada jejak digital dan manusia lebih monoton. Kalau gitu, berarti AI punya banyak penerapan dalam keseharian selain chatbot ya, khususnya lingkup bisnis. Iya. Iya, pastinya. Jadi contoh dari AI ini bisa berupa Spotify, karena sebagai penyedia layanan musik streaming, Spotify selalu memperbarui teknologinya dengan tren yang sedang berkembang saat ini.
Salah satunya adalah dengan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang berguna untuk memperkuat dominasinya di industri musik streaming gitu. Kalau Starbucks, brand ini menggunakan loyalty card dan mobile app untuk mengumpulkan data dan menganalisa data tersebut. Starbucks memprediksi penawaran yang mungkin disukai oleh pelanggan. Pesan tersebut akan otomatis terkirim ke pelanggan ketika pelanggan berada dekat dengan lokasi toko Starbucks. Rekomendasi ini nantinya akan meningkatkan nilai rupiah rata-rata penjualan. Itu juga salah satu contoh dari AI kan? Iya, wah canggih juga ya ternyata. Iya bener banget. Nah, Google Assistant. Google Assistant adalah suara virtual Google. Jadi, ini itu evolusi dari fitur Android lama yang dikenal sebagai Google Now, yang bisa memberikan kalian informasi tentang minat kalian bahkan sebelum kalian bertanya. Fungsi utama Google Assistant adalah menawarkan perintah suara, penelusuran suara, dan kontrol perangkat yang diaktifkan dengan suara, memungkinkan kalian bisa menyelesaikan sejumlah tugas setelah kalian mengucapkan kata-kata misalnya seperti Oke Google atau Hai Google. Itu juga contoh AI. Wah, aku pernah tahu loh. Banyak banget loh teman-teman, misal TikTok. Nah, TikTok itu juga menjadi media promosi paling banyak dipakai untuk penyampaian pesan secara cepat dalam penyebarannya. Melakukan segala aktivitas hanya bisa di rumah saja. Nah, TikTok menjadi media promosi yang paling efektif karena TikTok memiliki banyak pengguna, mudah digunakan, populer di kalangan milenial, dan juga sering digunakan oleh selebriti dan memiliki fitur TikTok ADS yang dapat mengoptimalkan penyebaran konten. Jadi perkembangannya itu pesat banget ya. Pesat. Hebat sekali. Nah, jadi begitu teman-teman, hasil diskusi atau berbagi informasi terkait dengan kecerdasan buatan ini. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.